Saya Sasmita Iglesia, ujung NPM 07. Budaya politik menurut Almond dan Verba, budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam baginya dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu. Menurut Austin Reni, budaya politik adalah seperangkat pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama sebuah pola orientasi terhadap objek-objek politik. Selanjutnya, komponen budaya politik yaitu satu, orientasi kognitif berupa pengetahuan tentang kepercayaan pada politik, peranan dan skala kewajiban serta input dan outputnya. Dua, orientasi efektif berupa perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan penampilannya. Ketiga, orientasi evaluatif berupa keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan kriteria informasi dan perasaan. Dari penjelasan di samping dapat disimpulkan bahwa budaya politik sangat penting bagi masyarakat karena budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat dalam kesehariannya. Hampir selalu bersentuhan dengan aspek-aspek politik praktis yang bersimbol maupun tidak dalam pelaksanaan bisa terjadi secara langsung atau tidak langsung. Dengan praktik-praktik politik, jika secara tidak langsung hanya sekedar mendengar informasi atau berita-berita tentang peristiwa-peristiwa politik yang terjadi, dan jika secara langsung berarti orang tersebut terlibat langsung dalam peristiwa politik tersebut. Tipe budaya politik yang berkembang di Indonesia. Yang pertama yaitu budaya politik abangan. Budaya politik abangan adalah masyarakat yang lebih menekankan aspek-aspek animisme, di mana masyarakat mempercayai adanya roh halus dan roh halus dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Dan yang kedua yaitu budaya politik santri. Budaya politik santri adalah masyarakat yang lebih menekankan aspek-aspek keagamaan, di mana yang kita ketahui bahwa negara Indonesia mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Dan yang ketiga yaitu budaya politik priayi, yaitu masyarakat yang lebih mengedepankan keluhuran tradisi. Sosialisasi politik. Sosialisasi politik menurut Pruitt and Dawson adalah proses bagaimana warga negara memperoleh pandangan-pandangan politik yang merupakan perkumpulan cara yang telah menjadi pegangan bagi kehidupan politik bangsanya. Sedangkan sosialisasi politik menurut Euston dan Dennis adalah proses pengembangan lewat mana seseorang memperoleh orientasi politik. Agen sosialisasi politik. 1. Keluarga. Sosialisasi politik dalam keluarga biasanya bersifat umum, tidak spesifik, bermuatan politik. Yang kedua, sekolah, yaitu melalui kurikulum, peran guru, dan ekstrakurikuler. Yang ketiga, kelompok pergaulan, yaitu melalui kelompok bermain di masa remaja, kelompok persahabatan, atau kelompok sosial lainnya. Sekitar tempat tinggal, atau lebih spesifik dapat berupa asosiasi perkumpulan yang berlatar tradisi, agama, ataupun etnisitas. Yang keempat yaitu lingkungan pekerjaan melalui kelompok atau serikat pekerja. Yang kelima, media massa berupa media cetak seperti surat kabar dan majalah, media elektronik seperti radio atau televisi, terutama media sosial seperti Facebook, Twitter, dan lain-lain. Yang keenam yaitu kontak-kontak politik langsung, contohnya mengikuti pemilihan presiden, kepala daerah, atau legislatif, kemudian juga bisa menjadi anggota partai politik aktif. Saya Fernanda Nurhidayah dengan NPM D1D023059. Di sini saya akan menjelaskan apa saja aspek-aspek sosialisasi politik tersebut. Aspek-aspek sosialisasi politik dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sosialisasi politik merupakan proses belajar dari pengalaman. Kedua, sosialisasi politik merupakan prakondisi bagi masyarakat sosial politik. Ketiga, sosialisasi politik berlangsung tidak hanya pada usia dini dan remaja, tetapi tetap berlanjut sepanjang kehidupan. Baiklah, selanjutnya yaitu mekanisme pada sosialisasi politik. Mekanisme ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu imitasi, instruksi, dan motivasi. Yang dimana imitasi ini merupakan proses sosialisasi melalui peniruan perilaku yang diperlihatkan oleh individu lainnya. Contohnya itu seperti orang tua kepada anaknya. Yang kedua adalah instruksi. Instruksi merupakan proses pembelajaran baik secara formal maupun informal.
Yang terakhir ialah motivasi. Motivasi ini berkaitan dengan pengalaman individu sehingga mendorong dirinya untuk belajar dari pengalaman tersebut. Contohnya itu seperti konselor, konsultan, orator, dan sejenisnya. Mereka lah yang memberikan motivasi politik karena mereka ini memiliki kepercayaan lebih tinggi. Poin selanjutnya adalah komunikasi politik. Menurut Alwi Dahlan dalam Canggara tahun 2011, komunikasi politik adalah suatu bidang atau disiplin yang menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik atau berpengaruh terhadap perilaku politik. Lalu ada tujuan komunikasi politik, yaitu yang pertama menyampaikan informasi politik, lalu membentuk opini politik, lalu membangun citra publik, lalu mengatasi pendapat atau tuduhan lawan politik, lalu menarik simpati publik untuk meningkatkan partisipasi politik. Lalu kemudian ada unsur-unsur komunikasi politik, yaitu yang pertama adalah sumber atau bisa kita sebut komunikator, lalu pesan, lalu media saluran, lalu penerimaan komunikan, dari situ menimbulkan efek. Lalu ada faktor yang mempengaruhi komunikasi politik, yaitu yang pertama faktor fisik, yaitu faktor alam, lalu faktor teknologi, faktor ekonomi, sosiokultural, lalu faktor politis.